Ketika King Mei pindah ke kelas kami, semua anak laki-laki di sekolah menjadi gila. Semua orang berfantasi tentang berkencan manis dengannya. Hanya aku yang tampak sedih. Karena ada dua hal yang paling aku takuti di dunia ini. Satu adalah ukuran serangga yang lebih besar dari kuku. Satu lagi adalah dia yang tinggal di sebelah rumahku ketika aku masih kecil. Semua orang memberi jalan, memintanya untuk duduk di samping mereka. Tanpa diduga dia berinisiatif untuk menjadi teman sebangkuku. Dia memakai masker dan topi baseball. Aku sangat penasaran. Jadi aku bertanya kepadanya. Bolehkah aku bertanya siapa namamu? Meskipun tangan merahnya sangat mirip dengan musuh bebuyutanku. Tetapi aku masih tidak mau percaya. Karena dia sudah lulus sekolah selama bertahun-tahun. Siswa pindahan itu sedikit sial. Saat ini, pintu kelas didorong terbuka. Lau Gao masuk sambil membawa setumpuk kertas ujian. Ketua kelas bahasa tolong bagikan kertas ujiannya. Teriak Lau Gao. Jadi aku dengan linglung berjalan ke podium untuk membagikan kertas ujian. Lau Gao selalu suka membacakan nilai di kelas. Untuk memotivasi semua orang. Kali ini juga tidak terkecuali. Siapa yang namanya disebut silakan maju untuk mengambil kertas ujian sampai yang terakhir hanya tersisa 2 lembar Linmo 125 poin. Di bawah podium langsung terdengar isak tangis dan diskusi. Sebagai ketua kelas bahasa, nilaiku kali ini adalah yang tertinggi di kelas. Mungkin juga yang tertinggi di sekolah? Lagi pula soal kali ini sangat sulit. Namun aku bukanlah nilai tertinggi. Karena di bawah kertas ujianku ada kertas ujian dengan nilai tinggi 137 poin. Aku perhatikan baik-baik. Menemukan bahwa kolom informasi kertas ujian ini hanya ada satu nama. Bahkan Lian Sui Hao dan kelasnya pun tidak diisi. Aku kira itu adalah kertas ujian guru. Aku meletakkan kertas ujian itu. Tetapi Lau Gao memintaku untuk terus membacanya. Aku tertegun sejenak. Berkata, Nicai 137 poin. Di bawah podium langsung meledak. Semua orang bertanya. Siapa ini? Bukan dari kelas kita kan? Ada yang kenal? Tiba-tiba, seseorang sepertinya teringat sesuatu. Dengan bersemangat menarik orang-orang di sekitarnya dan berbisik. Aku hendak kembali ke tempat dudukku. Tetapi aku melihat murid pindahanku. Teman semeja perlahan menegakkan tubuhnya. Lalu berdiri. Berjalan ke arahku. Alis dan mata yang familiar itu. Ekspresi yang familiar itu. Membuatku terpana. Terbawa kembali ke masa lalu saat si brengsek loreng itu. Aku ingin memberitahumu. Ibu. Kakak loreng. Jangan menakutiku. Aku benar-benar akan mengadu. Loreng mengambil kertas ujian dari tanganku yang terpana. Saat kita bertatapan, bibir tipisnya sedikit terangkat. Menampakkan sedikit senyum. Para siswa di bawah panggung langsung heboh. Wow. Aku tahu murid pindahan itu sangat hebat. Tapi aku tidak menyangka dia sehebat ini. Seorang siswa berteriak. 137 poin. Aku benar-benar bingung. Siswa lain menimpali Lau Gao. Bagaimana kamu bisa memasukkan siswa seperti ini ke kelas kita? Lau Gao jelas sangat puas. Dan segera berkata. Tenang, tenang. Selanjutnya, mari kita dengarkan perkenalan diri dari siswa baru. Loreng mengambil sebatang kapur dari podium. Dan menuliskan namanya di papan tulis. Tulisan Loreng rapi dan indah. Namaku Loreng. Setelah lulus dari Holden College di Inggris. Mohon bimbingannya dari teman-teman. Setelah Loreng selesai berbicara. Sepertinya dia teringat sesuatu. Menambahkan. Kewarganegaraan Tiongkok. Aku kembali tersendat. Lau Gao merasa sangat bersemangat dan memimpin bertepuk tangan. Apakah karena kamu kembali ke negara asal? Dan baru menyadari bahwa negara asal tetap yang terbaik? Loreng menjawab dengan sopan. Tentu saja negara asal. Baiklah. Kalian berdua kembali. Entah perasaan apa yang ada di hatiku. Aku kembali ke tempat dudukku dengan linglung. Begitu aku duduk.
Aku melihat Loreng kembali ke podium untuk mengambil sesuatu. Aku melihat kertas ujian di atas meja setelah selesai membagikannya. Sahabat kecil ini sangat berbeda dari yang kuingat. Dia lebih dewasa. Berkali-kali lipat. Ketika kami bertiga berdiri di podium, dia bisa mengobrol dengan lancar dengan guru Gao. Sementara aku seperti anak kecil. Tiba-tiba aku merasa mimpi buruk masa kecilku sepertinya benar-benar sudah berlalu. Dulu dia menggangguku. Karena dia tidak mengerti. Sekarang dia sudah dewasa dan menjadi lebih dewasa. Aku sedikit senang. Bersiap untuk menerima kertas ujian dari Loreng. Tapi dia tidak melepaskannya dengan acuh tak acuh. Mengucapkan dua kata. Bodoh. Aku sedikit bingung. Perlahan-lahan menerima kertas ujian. Meletakkannya di meja. Dan dengan cepat meliriknya. Ragu apakah aku salah dengar. Atau apakah dia benar-benar memanggilku bodoh. Loreng menunduk dan tersenyum lagi. Segera setelah bel berbunyi, aku menarik Fang Yuan ke sudut tempat kami berada di jam istirahat sebelumnya. Begitu aku membuka mulut, aku berkata aku mengenalnya. Kakak. Kamu sudah mengatakannya di jam pelajaran sebelumnya. Fang Yuan tidak sabar untuk memotong perkataanku. Dia tampak sangat bersemangat. Dengarkan aku dulu. Aku baru saja mendengar sesuatu. Di jam pelajaran sebelumnya, banyak kelas lain. Anak laki-laki pergi untuk menambahkan WeChat siswa pindahan itu. Awalnya aku merasa aneh. Mengapa anak laki-laki di kelas kita tidak bereaksi? Ada juga beberapa di kelas kita yang suka ikut-ikutan. Kemudian, setelah semua orang pergi, aku mendengar dari teman sekelas kita. Kode QR yang diberikan siswa pindahan itu bukan miliknya. Coba tebak milik siapa? Tidak mungkin milikmu, kan? Sambil berkata begitu, Fang Yuan mengetukku. Coba tebak. Aku menggelengkan kepala. Artinya tidak bisa menebak. Lagi pula dia baru pindah, siapa yang bisa dia kenal? Fang Yuan Lao Gao berkata dengan gembira. Aku membuka mulutku lebar-lebar karena terkejut. Aku tidak bisa membayangkannya. Reaksi seperti apa yang akan didapatkan Lao Gao ketika dia menerima begitu banyak permintaan pertemanan? Ini terlalu keren. Terlalu kejam. Jika aku adalah salah satu dari anak laki-laki itu, aku pasti akan sangat membenci Michai. Dia cantik, dan tidak sembarangan terlibat cinta rahasia dengan orang lain. Suzuki, kamu bisa menjadi teman semejanya. Pasti menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan berkata sambil menunjukkan ekspresi iri. Ekspresiku rumit. Dia menyadarinya, lalu bertanya dengan santai. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu katakan tadi? Aku mengenal Michai. Aku berkata dengan tenang. Fang Yuan langsung memasang wajah gosip. Sekarang aku juga mengenal Michai. Namanya sangat indah. Aku berkata dengan ringan. Michai dulu tinggal di rumahku. Fang Yuan di sebelah menoleh. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kau bercanda. Kamu dan Michai adalah teman masa kecil. Kami sudah saling kenal sejak dalam kandungan. Namun dia pindah saat kelas 4 SD. Sepertinya sekarang dia sudah pindah kembali. Fang Yuan sudah terpana dengan rentetan bom ini. Benarkah? Aku menghela nafas. Aku akan menjadi gemuk seperti babi jika aku berbohong padamu. Fang Yuan dengan bersemangat mencubitku. Lenganku sakit sampai aku berteriak. Sambil menggosok lenganku. Sambil mengeluh. Apa yang kamu lakukan? Fang Yuan meraih bahuku. Berkata dengan bersemangat. Dekat dengan menara air, bulan pertama. Kamu memiliki sumber daya yang bagus seperti itu. Jangan pernah menyia-nyiakan 1 minggu pun. Aku ingin melihatmu muncul di depan seluruh sekolah sebagai pacar sah dari teman masa kecil si kembang sekolah. Aku menarik sudut bibirku. Dan berkata dengan gigi terkatup. Berhenti. Aku tidak akrab dengannya. Dan bahkan pernah bermusuhan dengannya. Fang Yuan menunjukkan ekspresi kecewa. Jika ada hal yang tidak diketahui orang lain, cepat katakan dan biarkan aku mendengarnya. Maka,
Aku hanya bisa menggali beberapa kejadian perundungan yang mengerikan dari lubuk ingatanku. Setelah mengatakan itu, aku pikir Fang Yuan setidaknya akan bersimpati padaku. Tetapi ketika aku mendongak, aku melihat ekspresi mesum dan iri di wajahnya. Aku sudah mengenal Fang Yuan selama 3 tahun. Dan aku terlalu mengenali ekspresinya ini. Jadi aku bertanya, apakah kamu memasukkan dirimu ke dalam adegan novel romantis lagi? Seperti kembang sekolah yang mendominasi. Jangan cium aku atau semacamnya. Fang Yuan tampak terpesona. Dan berkata, kakak King Mei benar-benar jahat. Cara bicara kakak King Mei sangat menggoda. Aku memutar mata padanya, dangkal. Apa yang kamu tahu? Beberapa gadis mengungkapkan rasa suka mereka dengan menggertak orang. Kamu belum pernah mengalami tahun-tahun kelamku dengan Michai. Itu adalah mimpi buruk masa kecilku. Sekarang dia masih ada di sana dan membuat mimpi musim semi setelah kamu dewasa. Ingat aku sudah mendorongnya. Kurangi membaca novel-novel romantis yang tidak berguna itu. Aku berkata. Ketika kami berdua kembali ke kelas. Kami melihat Michai di dekat mesin air minum di pintu belakang. Dia entah dari mana mendapatkan cangkir kertas sekali pakai dan kartu air. Dan sedang dengan santai mengisi air. Fang Yuan tanpa henti. Memberiku kode. Pura-pura? Pura-pura melihatnya dan langsung balik ke tempat dudukku. Setelah Fang Yuan dipindahkan ke belakang. Setelah dia duduk. Dia dengan tenang mengamati situasi di belakang. Dia mengambil 2 gelas air. Dan memberikan salah satunya kepada seorang anak laki-laki di sebelahnya. Dan juga memberikan kartu air kepada anak laki-laki itu. Berkata dengan lembut, terima kasih padanya. Suara serak itu terdengar sangat lembut. Bahkan aku merasa sedikit menggoda. Apalagi cowok yang dia berterima kasih. Halo. Nama saya San Minghui. Senang bertemu denganmu. Kata anak laki-laki itu dengan berani. Fang Yuan melirik. Menemukan San Minghui tiba-tiba sama dengan siapa Cai. San Minghui tidak cocok sejak sekolah menengah pertama. Lalu dia mengejar seorang gadis dan sebagainya. Dia mudah sedikit masuk. Tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang gadis itu benar-benar menjadi lebih baik dengan San Minghui. Menunggu dia masih berjuang. Kapan mengaku? Orang sudah mulai menonton film pasangan. Sekarang San Minghui ingin mendekati saya lagi. Saya naik. Sekarang dia membuat Fang marah. Fang dia melirik. Duduk di kursi dan melihat mata. Matanya berputar. Seolah-olah menyiratkan bahwa saya mengambil tindakan. Seolah-olah dia takut dicuri oleh San Minghui. Aku mengabaikannya. Terus menunduk dan membaca buku. Fang Yuan menunjukkan ekspresi kecewa saat melihat ini. San Minghui masih berusaha keras. Fang Yuan berlari ke baris ketiga. Mengambil cangkir air saya. Aku menatapnya dengan aneh. Limo kehabisan air. Aku akan mengisi untukmu. Kata Fang Yuan. Dulu ketika kita menjadi teman satu meja. Kami sering saling membantu mengisi air. Aku pikir dia hanya tidak ada kerjaan. Jadi aku setuju. Oke. Terima kasih. Fang Yuan berjalan ke arah Michai dengan cangkir air. Melihat Michai masih berdiri di samping San Minghui. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Tepat ketika aku melamun. Tiba-tiba aku melihat Michai menoleh untuk melihat ke arahku. Pandangan kami bertemu sejenak. Aku dengan cepat melihat ke kelas dan jam di dinding. Dan berpura-pura hanya melihat waktu. Lalu dengan tenang menoleh. Aku, Fang Yuan sudah berjalan di depan mereka. Tiba-tiba berteriak. Teman sekelas Mi. Teman semeja Anda meminta Anda membantunya mengambil air. Michai tampak terkejut sesaat. Kata-kata San Minghui yang belum selesai juga terputus. Fang Yuan mempertahankan gerakan menyerahkan gelas air. Mi Yuan dengan patuh menerima gelas air itu. Namun, Fang Yuan tidak berniat memberikan kartu air. Dan menepuk tangannya dan berkata, kalau begitu, merepotkanmu untuk mengambil airnya. Dan membawanya kembali untuknya. Setelah mengatakan itu, dia melompat-lompat pergi. Tanpa melirik San Minghui sama sekali.
San Minghui marah dan bingung. Dia sengaja menyerahkan kartu air itu. Berkata sambil tersenyum palsu. Pakai punyaku saja. Aku merasa gelisah. Selalu merasa Fang Yuan akan membuatku mendapat masalah. Saat ini, sebuah sosok berjalan mendekat. Sebuah tangan meletakkan cangkir berisi air hangat di depanku. Aku segera mendongak dengan kesal setelah sekian lama. Apa hal buruk yang kamu lakukan dengan cangkir airku? Tiba-tiba aku memegang tangan Mi Chai yang memegang cangkir. Terhenti sejenak. Fang Yuan. Kenapa kamu masih tahu cara kembali? Ketika aku menoleh, aku tidak menyangka itu adalah Mi Chai yang terkejut. Aura barusan langsung menghilang. Menjadi menyedihkan. Apakah Fang Yuan yang memberikan cangkir air padaku? Mi Chai duduk di sampingku. Aku menoleh. Fang Yuan sedang mengedipkan mata ke arah saudara perempuanku. Aku memelototinya dengan tajam. Mi Chai melihat ekspresiku yang marah. Tiba-tiba mengangkat tangannya. Mengulurkan. Setengah jalan berhenti lagi. Aku menoleh dan melihat gerakannya yang aneh. Dengan waspada mundur sedikit. Bertanya, apa yang kamu lakukan? Mi Chai menarik tangannya. Berkata perlahan, kenapa rambutmu ini? Aku merasa dia sepertinya ingin menyentuh kepalaku. Ketika aku masih kecil, kakak nakal itu sering mengacak-acak rambutku. Orang yang perlahan memudar dalam ingatan. Sekarang muncul di hadapanku. Aku masih merasa sedikit tidak nyata. Aku perlahan mendekat. Dia berkata dengan pelan. Hei, kau teman sekelas? Kau adalah si Loreng yang kukenal, kan? Si Loreng juga mendekatiku, nadanya terdengar sedikit tidak senang. Kupikir kau sudah mengenaliku saat masuk kelas. Aku berusaha menekan perasaan aneh yang muncul di hatiku. Berkata tidak, aku sudah melupakanmu, aku mengulurkan pergelangan tanganku. Memperlihatkan tanda lahir merah yang posisinya hampir sama dengannya. Kalau bukan karena mendengar perkataanmu ini, aku benar-benar tidak akan ingat. Si Loreng juga mengulurkan pergelangan tangannya. Posisi tanda lahir merah di pergelangan tangan kami hampir sama. Ada semacam takdir yang tersenyum. Entah kenapa, nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Dan kemudian tidak ada kelanjutannya. Baru kusadari bahwa perkataanku tadi sepertinya kurang enak didengar. Dengan cepat aku menambahkan. Maksudku, sudah bertahun-tahun berlalu. Tidak bisa menuntut ingatan seorang anak kecil untuk terlalu baik, kan? Lalu kenapa aku tidak melupakanmu? Kata si Loreng. Aku tertegun sejenak. Menahan rasa tidak nyaman di hatiku. Menjawab, mungkin karena penampilanku tidak pernah berubah. Aku merasa perkataanku semakin tidak masuk akal. Lalu aku terdiam. Si Loreng juga terdiam beberapa saat. Tiba-tiba terkekeh. Memang, dari jelek sejak kecil hingga besar. Aku sangat marah. Tapi aku tidak tahu apakah harus membantah atau membalas dengan sindiran. Jika membantah, bukankah itu membuatku terlihat sangat narsis? Tapi sindiran apa yang bisa kubalas? Si Loreng sekarang sama sekali tidak jelek. Memarahinya jelek terlalu tidak mempan. Setelah begitu bingung, saat terbaik untuk menjawab sudah lewat. Dengan kesal aku memalingkan wajah. Menelungkupkan kepala di meja mengerjakan buku latihan, tidak mempedulikannya. Tapi si Loreng sepertinya berminat untuk berbicara. Menyodok lenganku dengan pulpen. Berkata dengan malas. Teman sekelas Lin, jangan hanya menulis sendiri. Teman sekelas barumu. Tetapi karena aku tidak punya buku, aku malah semakin erat memegang buku latihan. Bahkan menggesernya ke sudut, si Loreng tidak mau kalah. Langsung menarik bangkunya ke dalam. Duduk di tengah meja belajar mereka berdua. Terus menyodokku dengan pulpen, teman sekelas Lin harus mencintai teman. Di sebelah kiriku adalah dinding. Mundur lagi? Malah tidak bisa mundur. Maka, aku seperti binatang kecil yang terpojok. Dihalangi pemburu di sudut dinding. Aku mendengus, memegangi buku latihan dengan erat. Hampir seluruh tubuhku menempel di meja.
Aku tidak akan mencintai kamu. Apa kamu merasa sangat populer di kelas kami? Cari orang lain untuk dicintai. Pergilah. Si Loreng menghela napas ambigu. Baru saja akan mengatakan sesuatu, belum sempat membuka mulut. Sudah dipotong oleh suara laki-laki. Teman sekelas Mi, kamu bisa menggunakan buku latihanku dulu. Aku harus pergi membuat papan pengumuman. Tidak akan masuk kelas. Itu San Minghui, si Loreng dan aku menoleh ke arahnya. San Minghui berdiri di lorong. Dengan wajah murah hati. Membiarkan kami berdua melihat buku latihan yang disodorkan di tangannya. Pandangan si Loreng menyapu dirinya lalu melihat buku latihan di tangannya. Di sampulnya tertulis dengan bersih 3 kata San Minghui. Tatapannya sangat datar. Tidak ada emosi di wajahnya. Tidak menerima. Aku merasa agak aneh. Berpikir, San Minghui hari ini benar-benar antusias. Dulu tidak seperti ini. Aku melihat ke arah si Loreng tetapi malah bertemu pandang dengan si Loreng. Aku dikejutkan oleh tatapannya yang dingin. Semakin merasa aneh. Mungkinkah dia malu untuk menerima? Aku ragu sejenak. Mengulurkan tangan membantunya menerima buku latihan San Minghui. Meletakkannya di mejanya. Ambil saja. Kelas kami yang penuh kasih sayang dengan pakaian kamuflase sepertinya melirikku. Aku berkedip polos dan semakin bingung. Pakaian kamuflase menunduk dan berhenti sejenak. Mahasiswa baru itu berkata kepada San Minghui. Terima kasih. San Minghui melirikku. Sama-sama. Jika temanmu ada masalah, dia bisa datang mencariku. Aku tidak akan merasa repot. Seolah-olah aku tidak meminjamkan buku latihannya karena aku merasa repot. Aku tidak tahu dari mana permusuhan San Minghui berasal. Hanya saat aku mengambil air tadi, Fang Yuan membuatnya kesal. Tapi aku juga tidak mau menjadi samsak tinju orang lain dengan sia-sia. Berkata aneh. Dia berlari ke tempat dudukmu untuk mencarimu. Hal ini cukup merepotkan. Tempat duduk San Minghui berada di sebelah dispenser air di baris kedua dari belakang. Harus dikatakan bahwa wali kelas kami benar-benar berbeda dari wali kelas lainnya. Di kelas lain, siswa yang kurang berprestasi duduk di kedua sisi di baris belakang. Di kelas kami, untuk pembangunan yang seimbang. Kami tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada siswa berprestasi. Anggota kelas dan siswa berprestasi tersebar di berbagai tempat di kelas. Tempat duduk hampir dialokasikan secara acak. Meskipun aku adalah perwakilan mata pelajaran bahasa Mandarin. Tapi posisiku sangat terpencil. Dan San Minghui adalah komite sastra. Posisi juga di baris kedua dari belakang. Pengaturan tempat duduk seperti ini memang memiliki keuntungan. Misalnya, kelas kami sangat bersatu. Penuh cinta. Siswa berprestasi dan siswa kurang berprestasi tidak saling bermusuhan. Karena mereka sudah tercampur sejak lama. Kecuali konflik pribadi sesekali. Seperti Fang Yuan dan San Minghui. Aku hanya terkena dampaknya, itu bukan omong kosong. Tempat dudukku berada di sudut barat daya. Tempat duduk San Minghui berada di sudut timur laut, khusus mencarinya. Itu memang sangat merepotkan. San Minghui secara khusus datang untuk mengantarkan buku latihan kepada pakaian kamuflase. Hal ini cukup merepotkan. Aku berubah tiba-tiba dalam waktu sekejap ini. San Minghui datang tepat waktu. Mungkinkah dia selalu melihat kami berdua dari tempat duduknya? Untuk apa dia melihat kami? Mungkinkah aku menelan ludah? Diam-diam melirik pakaian kamuflase. Cinta pada pandangan pertama. Tidak mungkin secepat ini, kan? D. Cih. Benar-benar pembawa sial. San Minghui tersedak. Ingin membalas beberapa kata. Tetapi melihat kamuflase di sampingnya mengerutkan bibirnya. Menyerah. Lagi pula tujuannya sudah tercapai. Tadi dia mengamati dari belakang untuk waktu yang lama. Menemukan bahwa aku cukup ahli dalam menggoda orang lain. Bisa berbicara dengan baik. Tetapi harus mendekat untuk berbicara. Mungkinkah kami berdua ingin mengatakan sesuatu secara diam-diam? Baru berapa lama kami saling mengenal? Dari mana datangnya bisikan? Dan dengan sengaja berbaring di atas meja untuk pamer. Apa dia pikir orang lain tidak bisa melihatnya?
San Minghui datang untuk mengganggu kami. Aku pergi dulu. Miwamaru, taruh saja di kursiku. Di sana. San Minghui menunjuk ke kursi di belakang kamuflase. Kamuflase menoleh dan melirik ke arahku dengan sedikit keringat di tanganku. Baiklah, sampai jumpa. San Minghui tertawa riang. Melambai dan pergi. Aku merasa seperti lampu tempel. Sangat berlebihan, tepat saat bel masuk berbunyi. Tetapi guru belum datang. Aku merasa sedikit hambar. Tidak lagi melihat kamuflase, cemberut. Duduk tegak. Meringkuk di sudut dan terus mengerjakan soal. Kamuflase tampaknya tidak melakukan apapun, duduk diam. Tidak bergerak. Tetapi tidak sepenuhnya tidak bergerak, pandangannya beralih dari meja kosong ke arah remaja di sebelahnya yang dia mengerjakan soal. Melihat rambut di dahiku menutupi sebagian. Mata, tidak bisa melihat ekspresi di mataku. Dia pikir itu tidak selalu sama. Mereka sudah 5 tahun tidak bertemu. 5 tahun ini adalah waktu pertumbuhan. Perubahannya sebenarnya sangat besar. Alis dan mata sedikit terbuka, tetapi aura canggung dan jujur itu benar-benar tidak banyak berubah. Membuat orang ingin mengganggunya. Pagi ini dia berangkat dari rumah. Baru keluar dari kompleks, dia melihat seorang anak laki-laki menendang batu kerikil. Berjalan dengan linglung. Masih kebiasaan buruk ini yang membuatnya langsung mengenali remaja itu. Namun, bagaimanapun juga, sudah 5 tahun tidak bertemu, dan kamuflase tidak bisa memastikan 100%. Ingin mendekat untuk memastikan. Dan tidak ingin menulis terlalu banyak. Jadi saya berencana untuk mengucapkan sepatah kata. Jika salah mengenalinya, saya akan meminta maaf. Jika tidak salah mengenalinya, berarti memang tidak salah mengenalinya. Kamuflase tersenyum ketika melewati saya. Bertemu teman lama. Tentu saja lebih dari sekadar bahagia. Tapi dia tidak berhenti. Masih ada hari esok. Saya mengerjakan buku latihan. Semakin saya menulis, semakin saya merasa tidak enak. Lengan saya tidak bisa diletakkan di meja, terasa tidak nyaman. Menoleh ke kanan. Baru ingat, kamuflase mendorong saya ke sudut dinding. Dan belum mundur sampai sekarang. Kelas sangat sepi. Saya berhenti selama 3 detik. Menoleh untuk melihat kamuflase. Sepertinya mata saya bertemu dengan mata kamuflase sesaat. Kamuflase sedang melihat buku latihan San Minghui. Saya tertegun sejenak. Berpikir, mungkin hanya kebetulan saja. Tidak memperhatikannya. Mengeluarkan pena dan mengetuk pelan di meja di antara keduanya. Ketika kamuflase menoleh untuk melihat saya lagi. Baru berkata pelan, temanmu sudah melewati garis 38. Di mana kamuflase melewatinya? Kamu sudah duduk di tengah meja, kakak. Pergi ke luar negeri di usia muda. Kembali dan tidak bisa berbahasa manusia tidak masalah. Kenapa matamu juga buta? Saya mengeluh dalam hati dan menunjuk dengan pena ke tempat yang memisahkan meja keduanya. Apa kau melihatnya? Kamuflase tidak peduli. Mengangkat bahu, garis 38. Kau hitung aku. Jangan menyalin, aku melototinya. Namun, tidak ada pencegahan apapun. Seperti serigala kecil yang galak, kamuflase mengangkat alisnya. Memutuskan untuk dengan murah hati melepaskan saya. Dan berinisiatif untuk pindah ke samping. Sampai bel berbunyi. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi saya perhatikan bahwa kamuflase sama sekali tidak membuka buku latihan San Minghui. Dan langsung meminta seorang gadis di seberang lorong untuk membantunya mengirimkan buku latihan itu kepada San Minghui. Alasannya adalah dia tidak tahu di mana San Minghui duduk. Nama gadis itu adalah Liu Ruyan. Dia adalah ahli gosip sejati. Penuh rasa ingin tahu tentang semua jenis berita dari kelas. Biasanya dia terus mengoceh tanpa henti. Awalnya, dia untuk sementara waktu menahan hati gosipnya karena teman sekelas barunya tampak tidak mudah didekati. Tanpa diduga, teman sekelas barunya berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dan nadanya tidak sedingin penampilannya. Ketika Michai mengoper buku latihan, matanya langsung berbinar.
Dia meraih lengan Michai dan mulai berbicara dengan antusias. Teman sekelas perempuan. Kamu baru saja kembali dari luar negeri. Apakah luar negeri menyenangkan? Apakah ada banyak pria tampan di sana? Aku beritahu kamu. Ada toko makanan penutup yang baru dibuka di dekat sekolah kita. Kue kecil di dalamnya sangat enak. Apakah Fang Yuan ingin pergi bersama? Liu Ruyan berkata sambil mengedipkan mata besarnya. Menatap Michai dengan wajah penuh harapan. Michai tersenyum tipis. Aku tidak makan daging. Namun aku juga jarang makan. Liu Ruyan berseru. Tetapi tidak merasa terganggu untuk menghentikan topik pembicaraan. Dan melanjutkan berkata. Begitu ya? Sayang sekali sekarang banyak orang mengejar makanan sehat. Benar? Benar? Bagaimana pendapatmu tentang teman-teman sekelas kita? Bagaimana? Menurutku semua orang cukup menarik. Aku mendengarkan Liu Ruyan. Kata-kata seperti rentetan peluru. Tidak bisa menahan diri untuk menyerah. Menyerah. Berpikir bahwa Michai mungkin akan sedikit kewalahan dengan antusiasme yang tiba-tiba ini. Sore berlalu begitu saja. Selain belajar dengan giat, dan sesekali mengantuk beberapa kali. Aku mencarinya beberapa kali. Fang Yuan memukulnya dengan keras. Menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong. Jangan bermulut besar. Aku tidak terlalu ingin orang lain tahu tentang aku dan Michai. Dan tidak ada yang bisa dikatakan. Dengan sengaja mengatakannya seolah-olah menyombongkan diri. Aku selalu rendah hati. Namun sepertinya Tuhan tidak berniat memberiku kesempatan ini. Sepulang sekolah sore, aku membereskan tasku, mengambil beberapa lembar kertas ujian, dan bersiap untuk pulang dan kelaparan. Ayah pergi menjamu teman lama, dan aku tidak tahu jam berapa dia akan pulang malam ini. Saat ibu marah, hanya ayahku yang biasanya lembut yang bisa mengatakan beberapa kata baik untukku. Aku lesu sepanjang sore. Michai juga memperhatikannya. Melihatku menatap kosong kertas ujian bahasa Inggris dengan tatapan aneh. Mendengus dan tertawa. Dengan nada yang sangat menyebalkan. Apakah kamu masih akan menangis karena tidak mendapatkan nilai bagus? Aku sadar dan melotot padanya. Dan berkata dengan kering bahwa aku tidak akan. Ketika Michai pindah sekolah. Kebetulan saat ujian bulanan kami. Sebenarnya dia juga mengerjakan 3 lembar ujian di kantor. Masing-masing bahasa, matematika, dan bahasa Inggris saat ini semuanya terbuka. Tergeletak di atas meja. Kecuali bahasa Mandarin. Bahasa Inggris, matematika semuanya nilai sempurna 150. Meskipun bahasa Mandarin tidak sempurna. Tetapi juga yang pertama di kelas bahkan di seluruh sekolah. Aku menggertakkan gigi. Berpikir, bagaimana nilai orang ini bisa begitu bagus? Michai perlahan-lahan menyimpan kertas ujian. Menurutku kamu tidak terlalu ingin melihatku sekarang di sekitarku tidak ada siapapun. Aku melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan. Setelah tidak ada yang melihatku menggertak siswa baru. Menyeringai. Melotot padanya. Aku juga tidak ingin melihatmu. Michai mengedipkan matanya dengan makna yang tidak jelas. Tapi itu benar-benar tidak mungkin. Aku mendengus dingin. Menggendong tasku. Aku pergi. Ya. Michai mengenakan kembali topi dan maskernya. Jaket tersampir di lengannya. Mengikutiku keluar dari pintu kelas bertemu Liu Ruyan di depan pintu kelas. Liu Ruyan melirik kami. Menutup mulutnya dan terkekeh. Dengan sedikit keangkuhan di matanya. Oh. Kalian berdua akan pergi bersama, ya? Hubungan kalian terlihat baik. Mengatakan sesuatu tanpa sengaja, tapi didengarkan dengan sungguh-sungguh. Apalagi lorong itu sudah penuh sesak. Sambil berbicara, Liu Ruyan seperti melihat ke arah siswa laki-laki di sini dengan tatapan kosong. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh lorong tiba-tiba menjadi sunyi. Saya langsung merasa sangat waspada. Dan segera berbicara omong kosong dengan serius. Dia tidak bisa menemukan gerbang sekolah. Saya akan mengantarnya. Liu Ruyan menjawab, oh.
Tidak terlalu memikirkannya. Mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Dan turun ke bawah terlebih dahulu. Liu Ruyan selalu sangat ingin segera pulang setelah sekolah. Entah kenapa saya tidak berani menatap ekspresi Michai. Hanya tertawa kering. Murid baru. Ayo pergi. Saya berjalan cepat beberapa langkah ke depan lalu melambat untuk memastikan Michai mengikuti baru kemudian melanjutkan. Saat berjalan ke depan menuruni tangga. Saya sering mendengar orang di samping membicarakan siswa pindahan yang baru datang. Saya juga melihat beberapa orang menunjuk ke arah saya yang menyelamatkannya. Kehidupan sebelumnya penuh kebajikan. Kehidupan ini menjadi siswa pindahan. Teman semeja? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Michai sudah mengikuti langkah saya. Berjalan berdampingan dengan saya. Untuk keluar dari gerbang sekolah, kita harus melewati jalan sakura yang ditanami pohon sakura di kedua sisinya. Varietas sakura di sini adalah sakura bulan Oktober. Sekarang adalah musim mekarnya. Setiap hari setelah kelas dan pulang sekolah, kita bisa melihat pria dan wanita datang untuk melihatnya. Bunga-bunga yang beraneka ragam mempesona mata. Setiap kali saya melewati tempat ini, saya tidak bisa menahan diri untuk memperlambat langkah. Merasakan aroma sakura di udara. Hari ini kebetulan ada angin. Meniup kelopak sakura berjatuhan di seluruh langit. Pemandangannya sangat indah. Beberapa siswa diam-diam mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto saat tidak ada guru di sekitar. Saya juga ingin mengabadikan momen ini. Tetapi saya tidak punya ponsel dan juga tidak berani mengeluarkannya. Lagi pula, sekolah kami punya banyak trik untuk memeriksa ponsel. Tapi seseorang yang baru saja pindah sekolah. Sementara masih perlu dihubungi siswa pindahannya. Mataku dengan gembira berbalik. Ingin meminjam ponsel dari loreng. Aku mendengar suara klik. Aku tidak bisa bergembira. Dengan kaku melihat ke arah ponsel yang terangkat. Kamera. Loreng yang menunjuk ke arahku mengenakan masker dan topi. Tetapi sepasang mata yang terlihat melengkung. Dia dengan ringan menekan suara. Ketahuan? Maaf. Tapi nadanya sama sekali tidak minta maaf. Aku melarikan diri. Beberapa langkah untuk melihat ponselnya. Kau mengambil gambar apa? Biar kulihat. Loreng dengan cepat memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Yakin aku tidak bisa merebutnya. Di depan umum, kau tidak bisa merampasnya secara terang-terangan. Memang tidak bisa langsung memasukkan tangan ke dalamnya. Saku celananya, entah karena marah. Atau bagaimana? Melihat saku celananya. Dan melihat senyum acuh tak acuh di matanya, wajahku memerah. Aku dengan marah memaki. Loreng, kau anak kecil. Loreng mengangkat bahu acuh tak acuh. Meskipun tatapan wajahnya agak kesal. Tetapi tinggi dan bentuk tubuh Loreng yang unggul. Masih menarik banyak orang untuk melihat ke arahnya. Diam-diam aku berbalik dan pergi. Berpikir aku tidak bisa melawannya. Apakah aku tidak bisa menghindarinya? Terus marah-marah. Baru saja keluar dari gerbang sekolah sudah dipanggil. Diam-diam aku berhenti. Ke kiri dan kanan aku melihat. Untuk sementara waktu. Tetapi tidak melihat wajah yang familiar. Mungkinkah aku salah dengar? Aku ragu sejenak. Dan terus berjalan ke depan. Baru saja sampai di pinggir jalan. Di sudut mataku. Melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di sampingku. Lalu jendela depan meluncur turun. Memperlihatkan wajah cantik seorang wanita. Wanita itu tersenyum dan memanggilku lagi. Wajah Momo ini asing namun familiar. Dia berteriak, "Ah!" Dan terkejut menutup mulutnya. Suara Ma Michai datang dari belakang. Ya, itu Bibi Mi. Ketika saya masih kecil, saya sangat menyukainya. Bibi Mi yang tinggal di sebelah. Kebetulan sekali. Mimi juga keluar. Tidak perlu menunggu Mimi. Momo, apakah kamu masih ingat aku? Mimei tersenyum dan bertanya padaku. Dengan riang memanggil. Bibi Mi. Tentu saja aku ingat saya Payam Kola, Iga babi rebus, Michai mendengus. Dengan kesal melewati saya dan membuka pintu belakang mobil. Sekarang kamu ingat aku lagi? Aku merasa sedikit canggung.
Mimei melihat kami berdua dan bertanya sambil tersenyum. Wah, sepertinya kalian berdua sudah bertemu duluan. Saya pikir saya harus menunggu saya untuk memperkenalkan. Kalian berdua saling kenal. Saya bilang dia pindah ke kelas kami. Berhenti sejenak, dan menambahkan kalimat. Sekarang dia teman sebangku saya. Mimei tampak terkejut. Kebetulan sekali. Michai membukanya. Pintu mobil, tetapi tidak masuk. Dengan malas bersandar di badan mobil. Kalian berdua jangan pergi. Ini tidak bisa parkir lama. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arahku. Suaranya sedikit merendah. Bibirnya juga ikut melengkung. Melengkung, naiklah duluan. Aku tertegun. Tapi saat kupikir-pikir, kedua keluarga juga akrab. Jadi aku naik. Michai segera mengikutiku naik ke mobil. Menutup pintu mobil. Saat ini, Mimei menoleh dari kursi depan dan melihat. Berkata padaku, Momo, kita langsung pergi ke ULI untuk makan. Ayah dan ibumu sudah ada di sana. Aku segera mengangguk. Ternyata siang tadi ibu bilang ayah menjemput teman lama. Yang dimaksud adalah Paman Mi. Mimei tersenyum dan mengangguk. Ayah Mi dan ayah Mimi juga tumbuh bersama mengenakan celana yang sama. Hubungan baik selama bertahun-tahun tidak bertemu. Dan mengatakan hari ini harus mabuk tanpa pulang. Michai terkekeh. Sudut bibirku juga berkedut. Kami saling bertatapan. Sama-sama mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Ketika masih kecil, Ayah Mi dan Ayah Lin juga pernah mengatakan sekali mabuk tanpa pulang. Tentu saja saat kedua ibu tidak ada di rumah. Mendengarkan semangat Dayo untuk tidak pulang sampai dini hari tanpa minum. Tetapi sebenarnya mereka berdua hanya minum 1 gelas. Jatuh pada pukul 7 keluar membuka ruang KTV. Sambil menyanyikan, Ho Si Le Do Yao Ai, sambil minum. Pukul 7:30 mereka berdua sudah diantar pulang oleh sopir. Setelah kembali juga tidak tenang. Ayah baru saja berbaring. Tidak lama kemudian bangkit. Bergegas ke kamar Ayah Lin dan menangis terseduh-seduh. Dengan paksa membangunkan Ayah Lin. Mendengarkan dia menceritakan kisah cinta pertamanya yang tidak terbalas. Michai yang masih kecil mengantar ayah. Baru sadar kunci mobilnya hilang. Lalu mengikuti suara tangisan yang keras ke rumahku. Saat ini Ayah Lin juga teringat kenangan cinta pertamanya yang tidak indah. Mereka berdua berbicara sambil menangis. Aku duduk di sofa tidak jauh dari sana. Mendengarkan dengan seksama kisah cinta kedua ayah. Sesekali memberikan mereka tisu. Michai dengan terampil dari tempat dia sering menyembunyikan makanan ringan. Mengeluarkan 2 bungkus keripik kentang. Duduk di sampingku mendengarkan bersama. Dan dengan baik hati membuka rekaman. Akibatnya hal ini diketahui oleh kedua ibu. Tidak tahu bagaimana di rumah Michai. Pokoknya di rumahku awan gelap menyelimuti. Selama seminggu penuh. Kira-kira setelah berkendara selama setengah jam, kami tiba di Ulaiju. Sopir pergi memarkir mobil. Mimei memimpin kami menuju ruang pribadi. Membuka pintu kayu berukir. Benar saja ayah dan ibuku ada di sana. Aku memanggil ayah dan ibu. Ibu kemudian melihat pria parubaya yang duduk di samping ayah dan berteriak dengan riang. Paman Li? Michai juga mengikuti memanggil Paman Lin Bibi Ma. Paman Mi tersenyum menjawab. Dari tempat duduknya berdiri dan berjalan mendekatiku. Membandingkan tinggiku, anak baik. Sudah sebesar ini setelah beberapa tahun tidak bertemu. Ayah Lin juga tertawa. Benar sekali Laumi. Sekejap mata sudah SMA. Diam-diam mengompol. Seolah-olah baru kemarin. Tiba-tiba terdengar suara mencuri makanan di sampingku. Aku sangat malu. Dari sudut mataku, aku melihat wajah samaran yang menahan tawa. Ayah dan ibu masih duduk dengan anggun di tempatnya. Wen Yan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan Yun Hong dan bertanya apa yang dia katakan. Nama lengkap ayah adalah Ling Yun Hong. Wen Yan menjawab dengan gumaman. Dengan patuh melompati. Topik yang tidak terlalu elegan ini. Cepat duduk. Sebentar lagi makanannya akan datang. Setelah reuni, semua orang duduk.
Ruang pribadi yang kami pesan kebetulan berkapasitas 6 orang. Aku duduk di sebelah ibu. Samaran duduk di sebelah ibu Mi. Kami berdua kebetulan duduk bersebelahan. Ibu Samaran bahkan dengan sopan menarikan kursi untukku. Kalau saja orang tua tidak ada di sini. Aku benar-benar ingin memutar mata. Samaran di depan orang dewasa dan Samaran di depanku benar-benar berbeda. Ibu dengan lembut menyenggol lenganku. Jangan lupa berterima kasih pada kakak Samaran di lain kesempatan. Ibu selalu mengingatkanku tentang apa yang harus kukatakan dan kulakukan. Aku bahkan tidak perlu berpikir. Aku bahkan merespon secara refleks. Mengikuti perkataan ibu. Terima kasih, Samaran. Mulutku masih terbuka, tetapi pengucapan, kakak, tersangkut di tenggorokanku. Namun aku tidak bisa mengucapkannya. Samaran menatapku dengan sedikit kecewa. Ibu berkata dengan lembut, "Ada apa? Ini kakak Samaranmu waktu kecil. Tidak ingat?" Ibu Mi berkata, "Kebetulan sekali. Kali ini untuk prosedur kepindahan Samaran." Samaran memilih kelas secara acak. Kebetulan kelas Momo. Sekarang mereka berdua teman sebangku. Ibu, Via, kan? Samaran, kamu tidak boleh menggertaknya. Mo Xiaozi, biasanya lindungi dia di sekolah, anak laki-laki. Kadang-kadang ceroboh. Jika ada yang tidak nyaman, tolong bantu dia. Ayah Mi berkata. Samaran dipanggil namanya. Tersenyum kecil sebagai jawaban. Tentu saja. Topik tentang memanggil kakak akhirnya dialihkan. Aku menghela napas lega. Sambil menggertakkan giginya dalam hati. Melirik sekilas kepada si loreng sok alim yang duduk di sisi kanan saya. Berbicara omong kosong. Siapa sangka si loreng menarik napas panjang. Menatapku dengan sinis. Lalu perlahan. Adik Suzuki masih perwakilan mata pelajaran bahasa di kelas. Ada banyak hal yang saya butuhkan bantuannya. Kan? Diam-diam, saat saya mendengar kata-kata, adik Suzuki, dari mulutnya. Seluruh diri saya merasa tidak enak. Mendengar panggilan, Momo, yang sengaja dipanjangkan di akhir. Rasanya seperti dipukul keras dengan raket nyamuk elektrik. Seluruh tubuhku merinding. Para tetua semua menatapku. Saya memaksakan senyum manis. Kak Loreng bercanda. Mi mengangkat alis. Tidak mengatakan apa-apa. Ayahmu sangat ceria. Tertawa sambil menatap ayah. Ah. Anak-anak sudah besar. Kak. Bahkan panggilan, dia, sulit diucapkan. Saat itu kita masih populer dengan panggilan satu suku kata. Memanggil dengan satu suku kata, kan? Satu suku kata. Jika itu zaman ayah dan ibu. Bukankah aku harus memanggil Loreng Wei Mi minta tolong? Ini terlalu mengerikan. Merinding di sekujur tubuhku baru saja mereda. Langsung muncul lagi. Ayah juga menghela napas. Ya. Dulu aku setiap hari memanggil Muhong. Memanggil Xiao Jin Wei Bai. Sekarang sudah tidak terbiasa lagi. Ekspresi ibu yang biasanya anggun dan tenang juga berubah. Pelipisnya berkedut. Meneguk teh untuk menenangkan diri. Ibumu bercanda. Momo. Jika kamu malu memanggil kakak, panggil saja Loreng. Ayah juga mengangguk. Di bawah tatapan semua orang. Ditambah dengan panggilan satu suku kata itu. Sebutan di depan. Kali ini saya sangat terkejut dengan banyak usaha. Dengan tenang mengatakan yang sebenarnya. Kamuflase hanyalah kejutan permukaan. Sebenarnya hanya saya yang bisa mendengar getaran saya sendiri. Kamuflase masih tidak mengatakan apa-apa. Dia terlalu dewasa di depan orang dewasa. Dengan senyum tipis yang tepat. Selama makan, semua orang mengobrol tentang pelayan lain. Mulai menyajikan hidangan dan makan di tengah jalan. Ibu Mi tiba-tiba menepuk pahanya dan mendorong Mi. Ayah langsung benar. Aku hampir lupa. Kamu juga tidak bilang. Ingatkan saya barang-barang. Ayahmu terkejut. Juga tiba-tiba teringat sesuatu. Aduh. Otakku lupa barang-barang di dalam mobil.
Ayah penasaran, apa itu? Ambil saja dan kamu akan tahu. Ayah Mi menjelaskan. Lalu mulai menelepon sopir. Memintanya untuk mengambil kotak hitam di bagasi. Apa yang dibicarakan orang dewasa? Aku tidak terlalu mendengarkan. Aku makan terlalu banyak makanan penutup sebelum makan. Sekarang aku merasa sudah kenyang. Tiba-tiba seekor lobster terlempar ke piringku. Aku tertegun sejenak. Memalingkan wajahku. Melihatnya meletakkan sumpitnya. Pelaku dengan wajah lucu. Kata-kata demi kata. Apa yang kamu lakukan? Kamuflase sepertinya tidak mendapatkan umpan balik yang diinginkan. Dengan sedikit menyesal berkata. Bertanya padaku dengan nada yang sangat menyebalkan. Sekarang tidak takut serangga. Aku ingat ketika kamu masih kecil, melihat serangga yang ukurannya lebih besar dari kuku. Kamu akan berteriak dalam jarak 3 meter darimu. Orang dewasa berbicara dengan gembira. Tidak memperhatikan. Di pihak kami, aku tahu dia tidak punya niat baik. Dengan wajah marah. Aku juga akan tumbuh dewasa. Oke. Apakah kamu pikir aku tidak berkembang selama bertahun-tahun? Bahasa Inggris masih sama buruknya. Aku tersedak. Sambil mendengus dingin. Aku hanya tidak berkembang. Lebih baik daripada seseorang yang mundur. Semakin kekanak-kanakan hantu kekanak-kanakan adik diam-diam mengatakan ini. Kakak kamuflase tidak suka mendengarnya. Kamuflase berkata dengan malas. Kemudian memikirkan sesuatu. Matanya menyipit dengan senyum yang bukan senyum. Berbicara diam-diam memanggil. Kakak kamuflase mendengarkan wajah gadis itu. Dalam cahaya kuning hangat yang memantulkan keceriaan dan kelucuan. Di luar tampak sedikit dingin mata Phoenix. Saat ini penuh dengan cuka. Senyum Sia menjadi hidup dan bersemangat. Aku perlahan-lahan membuat wajahku memerah karena dia melihatku seperti ini. Memutar kepala dengan frustrasi. Tidak lagi menatapnya, aku minum beberapa teguk teh. Teh belum sepenuhnya tertelan. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil diam-diam. Aku langsung terkejut dan tersedak. Menutupi batuk murni. Ibu dengan cepat datang untuk menenangkanku, minum perlahan. Seperti apa rupanya? Kamuflase dengan tenang menyerahkan 2 lembar tisu kepadaku. Aku batuk lebih parah. Tunggu aku akhirnya. Tenang dan melihat Ibu Mi datang. Menyerahkan kotak beludru merah yang indah kepadaku. Diam-diam ini hadiah pertemuan untukmu. Aku tidak menyangka akan ada hadiah pertemuan. Aku dengan cepat berdiri. Menerima kotak itu. Dengan tulus berterima kasih. Terima kasih Bibi Mi. Paman Mi ini masih dipilih oleh kamuflase. Kata Ibu Mi. Aku tercekik lagi. Di tenggorokan melirik. Kamuflase yang penuh harap menarik napas dalam-dalam. Terima kasih kamuflase. Kamuflase tersenyum, tidak perlu berterima kasih. Cepat buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Kemudian duduk dan membuka pita yang diikat pada kotak. Menekan mekanisme di luar kotak, kotak itu terbuka secara otomatis. Menampakkan pena di dalamnya. Itu adalah pena dengan desain yang sangat bagus. Pena itu berwarna putih di seluruh tubuh. Dengan sopan santun ada angsa kristal yang diukir. Harus kukatakan, pandangan pertama melihat pena ini. Aku sangat menyukai diriku. Tidak pernah pelit dengan senyum. Sudut bibir selalu terangkat. Sekali lagi dengan tulus berterima kasih. Terima kasih Paman Mi dan Bibi Jiang Mi. Aku sangat menyukai hadiah ini. Ibu pura-pura mengeluh. Kenapa masih menyiapkan hadiah? Kami tidak menyiapkan pertemuan dengan Micai sebelumnya. Seolah-olah kami tidak menyukai Micai. Kami pindah dari luar negeri. Mengajar tamu dari jauh. Tentu saja kami harus membawa, Li, hadiah oleh-oleh, untuk teman-teman di sini. Ibu Mi tersenyum dan berkata. Perjamuan berakhir dengan tuan rumah dan tamu yang senang. Saat kembali, kami berdua tidak lagi menaiki mobil yang sama. Melainkan 2 mobil masing-masing keluarga. Beriringan menuju arah kompleks perumahan. Saat turun dari mobil, kedua keluarga mengobrol lagi sebentar. Micai dan aku berdiri di samping sebagai pelengkap.
Setelah orang dewasa selesai berbicara, baru kami semua pulang. Aku kembali ke kamarku. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, aku berendam di bak mandi. Lalu aku menjatuhkan diri ke ranjang besar yang empuk. Memeluk boneka kelinci Fuji yang sangat besar sambil melamun. Meskipun begitu banyak hal terjadi hari ini. Tapi sampai sekarang aku masih merasakan perasaan tidak nyata, mimpi burukku. Teman masa kecil pindah kembali. Dan pindah ke kelas kami. Dan menjadi teman semeja denganku. Meskipun sekarang sepertinya tidak begitu mimpi buruk. Tapi karakternya masih sangat buruk. Aku jadi marah saat memikirkannya. Sambil mengayunkan tinju kecilku yang berwarna merah muda. Aku menghajar boneka kelinci Fuji dengan keras. Jelas-jelas menganggapnya sebagai micai. Boneka kelinci yang malang. Memeluk wortelnya. Masih tersenyum bahagia menatap langit-langit. Aku berhenti. Dan mengusap-usap boneka itu lagi. Di tempat yang aku pukul. Baru kemudian aku berbaring dengan nyaman. Menutup teman semeja. Dan segera tertidur lelap. Yang tidak aku ketahui adalah, pada saat yang sama, dengan saya sebagai pusatnya, diskusi hangat sedang terjadi di internet. Saat senja, di forum rekomendasi diri siswa SMA Yangming, seorang pemosting dengan ID Susuksu memposting 3 foto. Dengan keterangan, hanya 3 kata. Tanpa teks. Foto pertama adalah seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan di jalan Sakura di depan gerbang sekolah, hanya tampak dari belakang. Pria itu mengenakan seragam sekolah. Wanita itu mengenakan pakaian kasual. Bunga sakura berjatuhan. Komposisinya indah. Foto kedua menunjukkan bahwa itu masih seragam sekolah di foto pertama. Pria itu berdiri di depan sebuah mobil. Sedikit membungkuk dan berbicara dengan orang di kursi penumpang. Karena jaraknya jauh. Hanya wajah samping yang buram yang bisa dilihat. Foto ketiga masih mobil dan seragam sekolah itu. Hanya saja wanita berbaju putih di foto pertama juga muncul. Dia bersandar di badan mobil. Membuka pintu belakang seragam sekolah. Pria itu sedang naik mobil. Foto ini masih sangat besar. Seolah-olah diambil dengan ponsel. Pemosting juga merebut barisan depan. Hanya 1 kalimat. Wanita itu adalah kembang sekolah yang baru saja pindah ke SMA Yizong hari ini. Lantai 4 dengan cepat dibangun karena terhubung dengan kembang sekolah. Meskipun di lantai 3. Tapi pemosting, apakah kamu manusia purba? Kualitas gambar seperti ini. Bagaimana kami bisa tahu bahwa itu adalah kembang sekolah? Lantai 4, pria itu agak familiar. Lantai 5. Astaga. Benar dia. Sekolah kita pindah ke kelas 1. Ada seorang gadis yang sangat cantik. Lantai 3, apa kamu tidak tahu? 5. Beberapa balasan segera muncul di bawah. Saya pergi menonton saat istirahat. Sial, dia benar-benar sangat cantik. Tubuhnya cantik. Yang paling mematikan adalah selera berpakaiannya juga bagus. Siapa? Saya benar-benar tidak tahu apakah ada teman sekelas yang bisa memberi saya pelajaran tambahan. Selera berpakaiannya bagus. Saya setuju. Gaya ini membuat saya merasa ada wanita cantik di sekolah. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana mengenalinya? Hanya dengan pakaian ini membalasnya. Hanya dengan temperamen ini di lantai 18. Jadi kalian memujinya begitu lama. Apakah tidak ada yang peduli siapa siswa pindahan baru itu? Pacar lantai 19, ya? Mereka naik mobil yang sama. Lantai 57, siluet rambut pendeknya agak mirip dengan foto ketua kelas bahasa dari kelas 3, tapi fotonya terlalu buram. Luz, bagaimana kamu mengambil fotonya? Foto di luar sekolah bahkan lebih jelas daripada di dalam sekolah. Lantai 112, saya juga merasa agak mirip. Tetapi mereka sudah saling kenal sebelumnya. Jika tidak, hubungan ini akan meningkat terlalu cepat. Saya tidak bisa menyukai wanita jalang, bahkan jika dia cantik. Luz, Sususu, di pos utama belum muncul untuk menjawab. Pos ini sudah ada selama 1 jam. Dan langsung melonjak lebih dari 300 lantai. Ketika semakin banyak orang tertarik. Luz, menghapus postingan,
tidak menghapus postingan. Untungnya, begitu postingan dihapus, keingintahuan orang menjadi lebih kuat. Dan semua orang mulai berspekulasi. Asosiasi-asosiasi. Luz, apakah dibahayakan oleh bunga sekolah yang baru datang membuka beberapa pos diskusi seperti rebung setelah hujan di forum? Tetapi tidak ada yang menyangka, Sususu akan menghapus pos utama. Membuka banyak pos. Juga banyak orang yang tidak melihatnya. Bertanya ke sana kemari. Pos air yang tidak berarti. Detail sebenarnya menghilang bersama dengan penghapusan pos oleh Luz. Bersama-sama menghilang dalam kode. Dan segera dihapus oleh administrator. Sebagian besar hari berikutnya. Saya jarang bangun pagi-pagi sekali. Meskipun saya sudah bangun. Otak saya masih tidur. Setelah mencuci dan berpakaian dengan linglung, saya turun untuk sarapan. Ibu selalu bangun pagi. Pada saat ini sudah duduk tegak di meja makan di tengah, Low. Memegang peralatan makan yang indah. Makan sarapan sedikit demi sedikit. Saya menguap. Selamat pagi, Bu. Ibu menjawab dengan ringan. Saya hendak duduk. Ketika saya mengangkat mata, saya melihat ayah terus-menerus memberikan kode mata kepada saya di dapur kecil yang semi terbuka. Saya tertegun. Otak saya langsung jernih. Setiap kali ayah memberi isyarat kepada saya dengan tatapan ini. Itu untuk mengingatkan saya bahwa ibu telah menangkap saya lagi. Saya melakukan kesalahan otak saya dengan cepat berputar. Terus-menerus mengingat di mana saya melakukan kesalahan lagi. Jelas sekali tadi malam baik-baik saja ketika saya kembali. Setelah kembali, saya langsung pergi tidur di kamar. Sampai sekarang saya belum sempat melakukan apapun. Kenangan dari tadi malam hingga sekarang. Sebuah bingkai melayang dari benak saya. Tetapi saya mencari-cari tetapi tidak dapat mengingat. Di mana masalahnya? Ayah terus-menerus memberi isyarat kepada saya dengan nada bicara. Saya mempelajarinya sekali. Benar-benar tidak bisa melihatnya, saya cemberut dengan sedih. Tiba-tiba ekspresi ayah berubah. Menundukkan kepala dan mengutak-atik piringnya. Benar saja, ketika dia menoleh. Ibu sedang melihat ke arah kami. Dengan tatapan yang sangat dingin. Meskipun demikian, ibu tidak mengatakan apapun. Keluarga kami menekankan untuk tidak berbicara saat makan. Dan tidak berbicara saat makan. Saya juga tidak berani bertanya sekarang. Jadi saya duduk dengan lambat. Makan sarapan dengan hati-hati. Ayah juga duduk. Menaruh segelas susu di atas meja di depan saya. Akhirnya, sarapan seperti penyiksaan yang lambat. Lewat, lihat waktu, saya harus terburu-buru. Ayah, yang seharusnya bergegas ke kantor, mengambil koran. Duduk di sofa dan melihat saya. Saya jarang bangun pagi ini. Setelah meletakkan piring di mesin pencuci piring. Saya melirik. Ibu duduk di sofa membelakangi saya. Perlahan-lahan ingin naik ke atas untuk kembali ke kamarnya dan berhenti. Punggung ibu seolah tumbuh. Mata. Seolah saya berdiri di tempat. Tidak berani bergerak. Yun Hong, jika kamu tidak pergi, kamu akan terlambat. Ibu menatap ayah tanpa ekspresi. Ayah tertawa kering dan pergi makan sekali. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini tidak sibuk. Ibu tidak berbicara. Keheningan yang menyesakan. Saya merasa kaki saya mati rasa karena berdiri. Akhirnya mendengar berita vonis. Apakah nilai ujian bulananmu sudah keluar? Wajahku menjadi pucat. Ternyata karena ini ibu berdiri dan berbalik menghadapku. Tadi malam sepulang. Aku baru melihat daftar nilai yang dikirim di grup kelas. Guru kalian sudah membagikan semua kertas ujian sore kemarin. Kamu sudah tahu nilaimu kemarin setelah pulang sekolah. Benar kan? Aku mengangguk pelan. Tapi kenapa tadi malam kamu tidak memberitahuku nilaimu secara sukarela? Aku duduk di ruang tamu menunggumu sejak melihat pesan. Sampai lampu kamarmu padam. Aku tidak juga menerima kertas ujianmu. Aku tertegun. Dan segera menjelaskan. Itu karena aku lupa. Terlalu banyak hal yang terjadi kemarin.
Aku benar-benar lupa. Ibu sangat kecewa. Kamu bisa lupa hal seperti ini. Bahasa Inggris nilai penuh 150. Kenapa kamu memberiku nilai 60? Bahkan tidak setengahnya. Setiap hari kamu mengkhawatirkan apa? Apakah ini tidak masuk ke hatimu? Ayah Suzuki di samping mencoba membujuknya, Xiao Jin ah. Bukankah ada sesuatu yang terjadi tadi malam? Lupa itu normal. Ling Yunhong tidak melihat ke samping. Tapi namaku tidak ada di sana. Ibu melirik dengan dingin. Ayah menatapku dengan tak berdaya. Aku merasa sangat sedih. Mataku sedikit memerah. Aku benar-benar lupa. Baiklah. Kamu lupa? Kalau begitu kita tidak membahas ini. Ibu mengeluarkan ponselnya, Suzuki. Tahukah kamu peringkat berapa kamu dalam ujian bulanan kali ini? Tidak tahu, aku menjawab dengan ragu. Hanya tahu bahwa nilai semua orang di kelas kali ini sangat buruk. Daftar peringkat tidak diumumkan di kelas. Aku berjalan mendekat dan mengambil ponselnya. Melihat sekilas 10 besar, namaku tidak ada di sana. Aku sudah punya firasat. Awalnya mengira peringkatku seharusnya sekitar 18 atau 19. Tapi 20 besar pun masih tidak ada namaku. Aku panik. Tidak percaya, aku melihatnya 2 kali. Tetapi tidak menemukan namaku di antara 20 teratas. Jadi aku terus melihat ke bawah, bahkan 30 teratas pun tidak ada. Tiba-tiba aku berhenti pada nomor 35 nama Suzuki. Aku jatuh dari peringkat ke-9 ke peringkat 35. Berulang kali aku membolak-balik daftar ini. Dan terus memeriksa nilai di belakang. Tetapi kesalahan yang kuharapkan tidak ada. Ayah sudah tahu tentang hal ini tadi malam. Dan menepuk bahuku. Tidak mengatakan bahwa sekali tidak lulus ujian itu. Sekali berada di bawah, akan membuatmu lebih mengingat perasaan berada di atas. Ibu meliriknya, berbalik dan berkata kepadaku, pergi. Ayah akan mengambilkan kertas ujianmu. Aku merasa seperti disambar petir di siang bolong. Meletakkan ponsel dan menundukkan kepala. Naik ke atas dengan langkah kaki yang agak lemah. Ayah melihat waktu. Mengingatkan kami untuk membawa tas sekolah juga. Diam. Kamu harus pergi ke sekolah. Ibu juga melirik kursi di ruang tamu. Tidak mengatakan apa-apa. Aku segera mengambil tas sekolah. Dan meletakkan kertas ujian yang terbuka di atas meja. Ujian bulanan biasa semuanya menggunakan kertas yang sering dipakai. Nilai berwarna merah besar langsung tertulis besar di kolom nilai kertas ujian. Lebih merangsang jiwa siswa daripada huruf cetak yang dingin. Dan juga lebih merangsang setiap harapan orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua yang terlalu besar. Ibu jelas sangat marah. Napasnya semakin cepat. Tetapi meskipun sampai saat ini, ibu tetap anggun dan elegan. Hanya sedikit mengerutkan kening. Tidak ada ekspresi marah. Ibu tidak mengambilnya untuk dilihat. Melainkan melihat kertas ujian ini dengan tatapan dingin dari sudut pandang Tuhan. Entah berapa lama berlalu. Ponsel ayah tiba-tiba berdering. Dia meliriknya, dan langsung menggeser untuk menjawab. Baik. Aku akan segera sampai di kantor. Baik. Bisa. Tunggu sebentar. Setelah menutup telepon, dia menatap ibunya, Xiao Jin. Lihatlah, jika Momo tidak pergi sekarang. Apakah dia benar-benar akan terlambat untuk ujian bulanan? Jangan berikan anak itu terlalu banyak tekanan. Ibu. Di atas meja, dia menatapku lagi. Momo mengemasi kertas ujian. Biarkan aku mengantarmu ke sekolah. Ibu melipat tangan dan berbalik dengan cepat menaiki tangga. Aku akhirnya menghela napas lega. Menatap ayahku yang baik dengan sedih. Aku benar-benar lupa, ayah mengusap kepalaku. Cepat pergi. Aku sudah terlambat 20 menit untuk rapat pagi ini. Begitu aku mendengar itu, aku tahu itu untuk membelaku. Ayah hanya mencari-cari alasan. Jadi, dengan mata berkaca-kaca, aku memasukkan kertas ujian ke dalam tas sekolah. Mengusap air mata dengan kasar.
Aku sudah siap. Ayo pergi. Di sepanjang jalan, ayah tidak menyebutkan lagi tentang ujian bulanan ini. Karena ini jam sibuk pagi. Gerbang sekolah biasanya agak pendek. Ditambah lagi waktunya cukup. Jadi ayah menurunkanku di tempat yang terpisah satu gang dari sekolah. Seluruh diriku merasa tidak bahagia. Aku bisa memperkirakan bahwa kali ini aku pasti turun beberapa peringkat. Tapi aku tidak pernah menyangka akan langsung turun ke peringkat 35. Orang-orang yang berada di atas namaku sekarang. Hampir tidak pernah aku perhatikan ketika melihat rapor sebelumnya. Aku pikir seluruh kelas mendapat nilai yang buruk. Aku juga mendapat nilai yang buruk. Hanya saja semua orang mundur selangkah. Namun, tidak semuanya seperti itu. Tentu saja ada sebagian orang yang maju dengan berani. Ketika orang-orang yang lengah mundur. Maju dengan mantap. Aku mengatupkan bibirku dengan erat. Aku sedang mengungkapkan sudut kecil dan belakang kepalaku di dalam hati. Tiba-tiba aku merasa sakit, bersuara, menutupi kepala dan membungkuk. Aku melirik sekilas, hanya melihat seseorang yang mengenakan celana olahraga hitam berdiri di sampingku. Dilihat dari sepatunya, dia adalah seorang wanita, Kak. Sambil berbicara, aku mengangkat kepala. Menoleh dan tertegun lagi. Kamuflase juga berhenti. Bibir berkata dengan tenang. Kau pikir siapa? Aku menelan ludah. Menurunkan tangan. Terus berjalan ke depan. Tidak punya tenaga untuk menjawab. Masih jauh dari sekolah. Tapi sekarang aku sudah membiarkanmu melihatku. Kakak membuka kamuflase. Melipat tangan. Awalnya aku bisa membuatmu melihatku setelah sampai di sekolah. Sayangnya kaki seseorang terlalu pendek. Aku sudah berusaha berjalan pelan. Aku malas menjawab. Kamuflase melirik. Ekspresiku juga tidak mengatakan apa-apa. Kami berdua berjalan menuju gerbang sekolah dalam diam. Ada banyak siswa yang lalu lalang di gerbang sekolah. Ada juga beberapa wajah yang familiar. Tiba-tiba aku berhenti. Berdiri di bawah naungan pohon dan tidak bergerak. Aku mengangkat daguku. Aku tidak bisa berjalan. Aku menyuruh kamuflase membawakan tasku. Tidak bisa berjalan, ya kan? Kamuflase menatapku dari atas ke bawah. Menganggap kata-kataku sebagai angin lalu. Malah mundur selangkah. Satu tangan memegang tas di atas tasku. Suaranya rendah dan malas. Biar kakak kamuflase, Ling-Ling, tahu seberapa beratnya. Tidak berat sama sekali. Hanya ada beberapa kertas ulangan dan sebuah buku di dalamnya. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Berbisik? Kau tidak bisa mendengar bahwa aku mencari alasan? Lepaskan. Kata-kata ini menusuk telinga. Setelah aku selesai berbicara, aku tertegun sejenak. Kamuflase sepertinya tidak mendengar apa-apa. Nada bicaraku tidak baik. Ekspresiku tidak berubah. Suaraku masih kecil dan sepertinya berat. Bagaimana kalau diam-diam memanggil kakak kamuflase untuk membantumu membawanya? Dia tidak bereaksi. Aku juga tahu aku seharusnya tidak melampiaskan amarahku padanya. Mengambil inisiatif untuk tidak menyebutkannya. Saat ini menghadapi leluconnya lagi. Untuk sesaat, aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun, aku benar-benar tidak berencana untuk masuk gerbang sekolah bersama dengan Jiang Michai. Aku melirik wajahnya yang tidak memakai masker. Tiba-tiba mendapat ide. Meraih tali tas sekolah dengan kedua tangan. Bertanya padanya, apakah kamu akan melepaskan Michai atau tidak? Dengan ekspresi tidak akan melepaskan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kamu tidak melepaskan, aku yang akan melepaskan. Tiba-tiba aku menarik lenganku dari kedua tali tas sekolah. Berlari cepat ke depan. Sambil berlari aku melambai ke belakang. Tolong bawakan tas sekolahku ke teman sebangkuku, Michai, di kelas. Memegang tas sekolah di tangannya, dia tertegun di tempat. Cuaca cerah dan pemandangan yang indah. Rambut dan sudut pakaian pemuda itu berkibar di jalan setapak yang teduh. Sinar matahari yang terpecah-pecah oleh celah daun mengalir di tubuhnya. Seolah dilapisi filter. Berkilau seperti permata.
Tangan Michai yang memegang tas sekolah diturunkan. Perlahan mengangkat sudut bibirnya. Ide bagus yang kupikirkan. Michai hanya memakai topi baseball hari ini. Tidak memakai masker. Memperlihatkan wajahnya yang mempesona. Terutama bagian luar matanya yang melengkung ke atas. Seperti mata Peach Blossom. Atau seperti mata Phoenix Tunggal. Berkilauan dan bersinar. Sangat tampan. Hanya saja terlalu menyilaukan. Aku tidak berani berjalan ke sekolah bersamanya. Kebetulan tas sekolahku relatif netral. Jika seorang gadis membawanya, tidak akan terlalu cepat terlihat sebagai model pria. Karena Jiang Michai ingin membawanya. Biarkan dia membawakannya untukku. Suasana hatiku menjadi gembira. Aku merasa sangat pintar. Bagaimana aku bisa memikirkan ide sebagus ini? Sayangnya, aku takut Michai akan mengejarku. Aku hanya bisa berlari cepat ke depan. Tidak berani menoleh ke belakang. Lihatlah ekspresi cemberut Michai. Siapa suruh kamu memiliki kepribadian yang buruk? Harus ada orang sepertiku yang datang untuk menghentikan siswa pindahan mesum ini. Aku berlari kecil ke bawah gedung sekolah. Bertemu dengan San Minghui. Kami berdua sama-sama terkejut. San Minghui dengan cepat menjadi tenang. Dia mendengus pelan. Kemudian memikirkan sesuatu dan memutar matanya. Dia berkata dengan nada sinis. Lin Mo, nilaimu kali ini cukup bagus ya. Bukankah siswa teladan peringkat 35 ini selalu mementingkan nilai dan nama? Kemarin melihat nama itu. Daftar? Pasti menangis sepanjang malam kan? San Minghui secara khusus mengamati mataku. Tidak melihat mata merah bengkak. Lingkaran hitam karena kurang tidur. Jadi dia mencari alasan untuk dirinya sendiri. Menyimpulkan bahwa kulit kelopak mataku bagus. Mana dia tahu? Aku benar-benar tidak melihat peringkatnya tadi malam. Baru melihatnya pagi ini. Bahkan jika aku melihatnya tadi malam, aku tidak akan menangis sepanjang malam. Aku jauh lebih kuat dari yang terlihat. Di permukaan. Sampai sekarang, nilai saya sekali lagi diungkit. Baru kusadar kesedihan saat mengetahui peringkat pagi ini. Ajaibnya sudah hilang. Jelas sekali saat di mobil ayah. Aku masih sangat sedih. Saat ini, aku hanya ingin menyanyikan lagu, Bunga Tersenyum Padaku, dengan ceria. Lalu apa yang terjadi sejak aku turun dari mobil hingga sekarang? Yang membuatku tiba-tiba bahagia? Aku menatap San Minghui sejenak. Melihatku linglung lama. Dan tidak menghiraukannya. Dia memutar bola matanya. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Hei Lin Mo. Aku sedang berbicara denganmu. Aku tersadar dan tersenyum. Mengangguk? Lumayan. Tidak sebaik nilaimu. Berapa nilai San Minghui? Aku benar-benar tidak memperhatikan. Tapi sepertinya aku pernah mendengar Fang Yuan menyebutkannya. Mengatakan bahwa peringkat San Minghui selalu berada di sekitar 20 terbawah. San Minghui tidak mendapatkan reaksi yang diinginkannya. Berpikir bahwa apa yang dia katakan belum cukup menusuk. Kau mengalami kemunduran. Peringkat 26. Pulang ke rumah, apakah ayahmu tidak memarahimu? Keluargaku justru memiliki pola ibu harimau dan ayah kucing. Aku tersenyum malu. San Minghui benar-benar tidak berhasil dengan rencana keduanya. Dan terus berkata dengan bangga. Kali ini aku naik 3 peringkat. Aku tertawa. Mengapa San Minghui bisa begitu percaya diri? Datang kepadaku dengan bangga. Bahwa dia naik 3 peringkat. Aku berpikir seperti ini dan tertawa lagi. Berbalik dan naik ke atas. Setelah itu, San Minghui menyadari. Bahwa aku baru saja mengejeknya 2 kali. Dan marah sampai menghentakkan kaki di tempat. Kami mendekat satu demi satu. Melihat sekelompok orang berkumpul di depan multimedia dan mendekat untuk mendengarkan. Benar saja mereka sedang membicarakan rapor. Jadi aku segera masuk untuk melihatnya. Dan melihat nama San Minghui di halaman kedua. Peringkat 52 di kelas kami. Dengan total 65 orang. Saat ini aku benar-benar tertawa. Aku menggelengkan kepala dan berjalan ke tempat dudukku.
San Minghui mengejarku. Masih tidak menyerah, Lin Mo. Apa yang kau tertawakan? Apakah aku tidak mengalami kemajuan? Bukankah kau yang mengalami kemunduran? Memangnya kenapa kalau begitu? Jadi, menurut tren ini, segera namaku akan melampauimu. Bagaimana? Apakah kau sangat panik? Tidak, seseorang menyela. Kau sedang bermain poker ya? Kau menang 1 putaran. Aku menang 1 putaran. Fang Yuan berjalan mendekat. Meletakkan sekotak yogurt di mejaku. Tanpa melihat sama sekali. San Minghui melirik sambil tersenyum. Diam-diam memberimu makan. Terima kasih. Yuan. Aku mengambilnya dan melihat merek yogurt tertentu. Yang selalu menjadi produk yang paling sulit dijual di supermarket kami. Bocah ini, mungkinkah kali ini dia meningkat begitu pesat? Baru saat itulah Fang Yuan melihat San Minghui. Sengaja mengubah suaranya. Berkata apakah Hui ini mau minum? Aku masih punya sebotol rasa walnut yang tidak membuat marah. Hui apa? San Minghui memelototi kami dengan tajam. Dan pergi dengan marah. Aku melihat punggung San Minghui yang melarikan diri. Dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Jadi begini ya? Lumayan imut. Ini bisa dibilang pertama kalinya aku berurusan dengan San Minghui. Tapi benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Kau mau bilang dia bodoh, ya kan? Benar-benar bodoh. Kalau kau bilang dia memenangkan hati Dewiku dengan menjual kebodohan, aku masih bisa menerimanya. Tapi dia tidak hanya seperti itu. Dia juga menyebalkan, kan? Sangat Fang Yuan. Kataku mengangkat bahu. Aku sama sekali tidak ingin merasakannya. Tapi kenapa San Minghui tiba-tiba begitu memusuhi aku? Kemarin kau melakukan apa dengan gelas airku? Aku belum sempat bertanya padamu. Fang Yuan segera tersenyum menjilat padaku. Momo. Lihat, aku sudah membelikanmu yogurt sebagai permintaan maaf. Ternyata susu ini masih digunakan untuk meminta maaf padaku. Aku berkata dengan kesal. Bukan aku. Bukankah ini karena sudah melihat rapor? Setelah Fang Yuan selesai berbicara, dia dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Dia sedikit lebih tinggi. Mengangkat tangannya dan menjambak rambutku. Berkata dengan cepat dan pelan. Aku hanya ingin membuatnya kesal. Jadi aku memberikan gelas airmu kepada teman sekelas Mi. Dan mengatakan kalimat. Teman sekelas Mi. Teman semeja MU menyuruhmu untuk mengambilkan segelas air untuknya. Dan aku pergi bahkan sebelum memberinya kartu air. Jadi teman sekelas Mi akhirnya menggunakan kartu air San Minghui. Untuk mengambilkan air untukmu. Aku merasa terharu. Dan juga merasa rumit. Fang Yuan, sebelum aku meledak. Kabur secepat kilat. Aku masih ingin mengejar Yu Guang. Namun terlihat sesosok bayangan hitam masuk dari gerbang kelas. Maka seketika kakiku berakar. Ragu sejenak. Duduk kembali. Setelah Micai masuk kelas, tidak langsung kembali ke tempat duduknya. Melainkan berhenti di dekat multimedia. Melirik beberapa kali. Seolah-olah teman sekelas Mi memiliki aura orang asing. Beberapa orang otomatis memberinya tempat. Agar dia bisa melihat dengan jelas. Teman sekelas Xiao Liu, satu-satunya yang berbicara dengan teman sekelas Mi, juga melihatnya datang untuk melihat transkrip. Merasa perlu untuk menjelaskan kepada siswa berprestasi yang kembali dari belajar di luar negeri ini. Maka berkata, teman sekelas Mi. Jangan lihat nilai kelas kita kali ini umumnya rendah. Sebenarnya soalnya terlalu sulit. Semua orang mendapat nilai rendah. Namun di antara nilai yang begitu rendah, kita bisa melihat sekelompok bintang masa depan masih bertahan. Misalnya,
ketua kelas kita. Dialah yang menyerukan untuk memperketat. Dan juga perwakilan kelas matematika kita, Song Mingsing. Karena dia mendapat nilai bagus 120. Dan Mi Chai mendengarkan seperti tidak mendengarkan. Sesekali hanya bergumam. Pandangan mereka berdua menyeberangi 3 baris meja. Di udara mengajari saya untuk melakukan lebih baik daripada ujian saya. Dia berkata perlahan. Mi Chai baru saja kembali ke tempat duduknya. Ketua kelas Han Jingwen menghentikannya. Teman sekelas Mi Chai, Lau Gao menyuruhmu pergi ke kantor akademik untuk mengambil buku. Mi Chai meletakkan tas sekolah putih di tangannya. Dan mendorongnya ke dalam. Baik. Apakah kamu masih ingat di mana kantor akademik itu? Mi Chai hendak berkata. Tahu. Dan kemudian mendengar Han Jingwen berkata dia tidak ingat. Jadi biarkan Lin Mo membawamu ke sana. Dia sangat akrab dengannya. Berguling di ujung lidahnya. Akhirnya menelannya. Aku benar-benar lupa wajahku terasa panas sepanjang waktu. Saat ini aku tidak ingin menghadapinya. Jadi saya membuat alasan. Dan berkata kepada Han Jingwen. Tetapi saya harus mengumpulkan pekerjaan rumah bahasa. Han Jingwen membelalakan matanya. Katakan sekarang bahwa saya masih memiliki beberapa soal yang belum saya kerjakan. Tidak bisa. Kamu harus pergi dan menunggu kamu kembali untuk mengatakannya. Pada saat itu saya juga akan menyelesaikannya. Apa artinya mengangkat batu untuk menghantam kaki sendiri? Ketua kelas? Kamu hebat. Ketua kelas berlari kembali ke tempat duduknya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi saya harus menerima nasib saya dan berdiri untuk pergi. Mereka berdua berjalan di lorong satu demi satu. Di pagi hari tidak ada banyak orang di gedung perkantoran. Sepanjang jalan sangat sepi. Angin sejuk bertiup melalui koridor. Poni saya tertiup angin dan membuka satu mata. Membuat saya terlihat kurang kekanak-kanakan. Saya berdiri di kantor, memandang ke dalam ke setiap mata pelajaran. Para guru semua ada di sana. Jadi saya mundur ke dinding. Benar? Mi Chai berkata di sepanjang jalan yang sangat sepi. Kamu langsung masuk dan cari Lau Gao saja. Saya pergi dulu. Aku berbalik dan hendak pergi. Mi Chai dengan lembut menarik lengan bajuku. Aku menatapnya dengan bingung. Tidak bisa berhenti di tengah jalan. Berhenti sejenak. Berkedip. Ketua kelas bahasa, aku melihat pintu kantor yang tertutup rapat. Berkali-kali bertanya pada diri sendiri mengapa aku setuju untuk tinggal. Benar saja, orang yang pandai merayu paling beruntung. Tidak peduli wanita atau pria. Terbukti, membiarkanku menunggu dia adalah benar. Buku-buku tentang intisari kamuflase sangat tebal. Selain itu, ada 2 set seragam sekolah. Satu untuk musim dingin, satu untuk musim semi dan panas, semuanya dibungkus dengan kantong plastik. Sangat licin. Kamuflase memeluk tumpukan barang ini. Baru saja keluar dari kantor. Kantong seragam sekolah tergelincir dari pelukannya. Tepat jatuh di kakiku. Aku pun membantunya mengambilnya. Memeluknya di pelukanku, kantong seragam sekolah yang lain juga tergelincir. Aku juga mengambil seragam sekolah yang satu ini. Juga memeluknya di pelukanku. Teman sekelas Banmi, kamuflase tersenyum. Keduanya kembali menyusuri jalan. Melewati ruang musik. Suara piano yang merdu dan indah terdengar. Aku mempercepat langkah. Berdiri di dekat jendela kaca dari lantai ke langit-langit dan melihat ke dalam, kamuflase sedikit tertinggal. Setelah menyusul. Melihat aku menonton dengan penuh minat. Dia juga ikut melihat ke dalam. Di ruang musik. Seorang pria dan seorang wanita, pria itu bermain piano. Wanita itu duduk di sampingnya, memeluk biola. Sesekali memberinya beberapa nada. Kakak kelas itu bernama Anran. Aku berinisiatif untuk menjelaskan padanya. Dia sangat pandai bermain piano. Setiap kali ada acara sekolah, dia selalu menjadi penutup. Dia bahkan menggantikan seorang guru wanita yang sedang cuti melahirkan. Mengajar kelas musik selama 1 semester, kamuflase. Tumpukan buku yang dipeluknya membuat lengannya sedikit mati rasa.
Dia mengganti lengan yang menjadi tumpuan utama. Sedikit menggerakkan bagian yang mati rasa. Dia beroh. Bagaimana dengan pria itu? Aku melihat ke pria itu dan melanjutkan memperkenalkan, kakak kelas itu bernama Song Yingjing. Dia sangat terkenal. Tampan, dan studinya juga selalu stabil. Di 10 besar kelas. Sering menjadi pembawa acara kegiatan sekolah. Konon katanya dia adalah putra dari ketua dewan sekolah. Mi Chai muntah lagi. Memuji teater tanpa emosi. Pasangan yang serasi. Ditakdirkan untuk bersama. Jangan bicara omong kosong. Mereka tidak memiliki hubungan seperti itu. Aku takut orang di dalam akan mendengar. Aku takut dia akan memelototinya. Tapi sepertinya orang di dalam masih mendengar suara piano yang berangsur-angsur berhenti. Anran melihat keluar jendela kaca. Tersenyum sangat lembut. Aku melambai padanya dan tersenyum bahagia. Song Yingjing juga melihat keluar dan pandangannya menyapu. Aku berhenti ketika melihat Mi Chai. Aku tidak melihatnya menunjuk ke depan ke arah Anran dan membuat gerakan berjalan. Akhirnya melambai padanya. Artinya aku akan pergi. Anran tersenyum tanpa suara. Dan melambai padaku juga. Aku kemudian melihat ke arah Mi Chai dan berkata, kita tidak bisa membawanya. Aku akan membantumu membawa beberapa buku. Sebenarnya tidak banyak juga. Hanya saja sudah lama membawa ini. Pasti lengannya tidak nyaman. Biasanya perempuan tidak akan membiarkan laki-laki membantu membawa barang berat. Tapi teman sekelas Mi tidak seperti itu. Teman sekelas Mi jujur. Lengannya mati rasa. Aku secara alami mengambil setengah dari buku di pelukannya. Dan langsung memeluknya sendiri. Baiklah, ayo pergi. Teman sekelas Mi bergumam. Mengangkat kaki dan mengikuti. Ketika hendak melewati jendela kaca. Dia melihat ke dalam ruang musik lagi. Anran masih tersenyum dan mengantar kami kembali ke kelas. Aku meletakkan buku di atas meja. Dan duduk dengan keras. Terengah-engah karena lelah. Kami pergi dengan cepat. Dan datang dengan cepat juga. Kelas berisik. Baru 10 menit berlalu. Bacaan pagi. Aku belum secara resmi memulai kelas. Mi meletakkan buku ini di tumpukanku. Berkata dengan ringan. Ini sudah tidak bisa. Aku mendengar ejekan. Aku. Dengan nada kesal balik bertanya padaku. Ini semua demi siapa? Micha mengeluarkan dengusan. Anak terlantar itu tidak berbicara. Sampai bel berbunyi dia tidak berbicara. Setiap kali aku menoleh, aku melihatnya tanpa berpikir. Tampaknya dia tidak mendengarkan pelajaran. Awalnya aku sedikit khawatir Micha melamun begitu jelas. Sangat mudah tertangkap oleh guru matematika yang jeli. Belum lama aku khawatir. Kekhawatiran ini menjadi kenyataan. Guru matematika menulis soal di papan tulis. Memanggil seseorang untuk mengerjakan sekilas. Dan melihat Micha. Ayo, ayo. Murid baru itu, kan? Naik dan kerjakan soal ini. Aku melihat soal itu sekilas. Dan merasa soal ini tidak mudah. Melemparkan tatapan mendoakan keberuntungan pada Micha. Micha tidak memperhatikan tatapanku. Dengan sungguh-sungguh melihat papan tulis. Dengan sungguh-sungguh mengerutkan kening. Dengan sungguh-sungguh naik ke atas dan menulis selama sekitar 5 menit. Dengan sungguh-sungguh meletakkan kapur dan kembali. Dia hanya menulis sekitar 4 atau 5 baris persamaan. Soal ini bagaimanapun caranya tidak mungkin selesai dengan 4 atau 5 baris. Aku pikir dia tidak bisa menyelesaikannya dan menghiburnya. Soal ini sangat sulit. Ketua kelas kita bahkan belum bisa menyelesaikannya sekarang. Siapa tahu detik berikutnya aku mendengar guru matematika berkata. Bagus-bagus. Micha benar. Dan mengerjakannya dengan cepat. Hanya saja langkah-langkahnya sedikit ringkas dan melompat. Dalam ujian mungkin akan dipotong poin. Lain kali perhatikan Micha masih tampak berpikir. Sepertinya dia mendengarkan perkataan guru dalam hati. Hanya aku yang tahu. Orang ini pasti melamun. Khawatir sia-sia. Setelah kelas aku ingin mengambil air.
Ingin meminta Micha untuk maju sedikit tapi belum sempat berbicara. Aku melihat Micha mendongak menatapku. Tersenyum lembut. Nada bicaranya juga lembut. Sendirikah? Aku akan mengambilkannya. Micha? Orang seperti apa yang baru bisa menjadi teman semeja? Suatu hari, saya menyimpulkan bahwa dia lebih kekanak-kanakan daripada sebelumnya. Sangat sedikit. Akan ada saat-saat lembut seperti itu. Aku tidak percaya otakku berputar beberapa kali. Tiba-tiba menyadari. Apakah kamu ingin meminjam kartu airku? Senyum kamuflase akan berada di sudut bibir. Aku meletakkan gelas air dan kartu air di depannya. Siapa yang harus pergi ke kantor lantai 2 sendiri untuk mengurus dan mengisi ulang? Apakah kamu masih menunggu sekolah memberimu? Dan berhentilah tersenyum palsu seperti itu membuatku khawatir sampai mati. Senyum kaku kamuflase juga hilang. Dia melirik dengan mata dingin. Dingin? Mengucapkan 3 kata. Pergi sendiri saja. Berpura-pura bermoral. Berpura-pura menjadi orang mesum yang jahat dan kekanak-kanakan. Kamuflase bagus. Ada tambahan deskripsi tentang ketidakberdayaan. Oke. Kutebak dia belum datang mencariku di minimarket karena kamuflase perlahan-lahan menggeser bangku untuk memberiku jalan. Fang Yuan paling suka makan latiao. Hampir jangan membeli sebanyak itu. Makanan ringan tidak bisa tidak membeli 1 bungkus. Kali ini seperti ini. Begitu masuk supermarket, dia langsung menuju rak yang penuh dengan latiao. Selalu melihat Fang Yuan makan. Sebenarnya aku juga cukup menginginkan makanan sampah seperti latiao. Tapi ibuku sangat ketat dan tidak pernah membiarkanku makan makanan seperti itu. Suatu kali aku tidak bisa menahan diri. Dan meminta sebungkus dari Fang Yuan. Setelah makan siang, ketika aku pulang di malam hari, jerawat mulai muncul di wajahku. Kalimat pertama yang diucapkan ibuku adalah apakah aku diam-diam makan latiao. Dia menangkapku basah. Hari itu, setelah kembali dari klinik kulit di rumah sakit, aku dimarahi habis-habisan oleh ibuku. Malam, dengan sedih memajang kelinci. Saat tidur, ayah datang menghiburku. Baru aku tahu. Ternyata aku tidak bisa makan latiao. Itu warisan dari ibu-ibuku. Dulu saat kecil juga diam-diam makan makanan sampah seperti itu. Setelah makan, wajahnya tidak bisa dilihat selama seminggu. Sejak itu obsesiku pada latiao memudar. Hanya saja entah kenapa. Saat ini keinginan saya untuk makan latiao muncul lagi. Masih ada sisa salep alergi terakhir kali. Kali ini makan sedikit saja seharusnya tidak masalah. Aku berdiri di tempat dan merasa bimbang. Ragu untuk waktu yang lama. Aku berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan, bisakah kamu mengambilkan 1 bungkus lagi? Fang Yuan tidak lupa bahwa aku tidak boleh makan latiao. Kamu mau makan? Aku hanya ingin mencicipinya. Tapi sejujurnya, Fang Yuan pasti tidak akan mengizinkanku makan. Jadi aku berkata dengan sok pintar. Aku tidak makan. Aku akan memberikan 1 bungkus untuk Michai. Dia yang ingin makan. Wah, tidak menyangka ya. Michai sepertinya bukan orang yang suka makan makanan sampah seperti ini. Mungkin dia suka pedas. Aku diam-diam merasa senang. Dan mengangguk. Aku berpikir, setelah makan, mulutku pasti akan berbau. Aku harus membeli sebotol minuman lagi untuk menetralkannya. Hei. Jadi aku bertanya pada Fang Yuan. Apakah kamu minum minuman? Kenapa Michai juga menyuruhmu membelikannya minuman? Aku yang ingin minum, tidak masalah membawakannya sebotol air. Setelah aku selesai berbicara, tiba-tiba sebuah ide brilian muncul di benakku. Aku diingatkan oleh Fang Yuan. Benar. Dia tidak punya kartu air. Juga tidak punya air. Tidak mungkin. Lalu kenapa dia meminjam kartu airku? Tidak mungkin. Benar-benar berbaik hati mengambilkan air untukku. Aku bodoh. Fang Yuan juga bodoh. Apa yang kamu katakan? Tidak karuan. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku sendiri masih belum mengerti.
Jadi aku menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Aku akan membawakan sebotol air untuk Micai juga. Kamu mau minum apa? Aku langsung mengambilnya juga. Fang Yuan sudah memilih makanan. Memeluk lenganku menuju minuman. Aku pergi denganmu tanpa ada yang memperhatikan. Setelah kita pergi jauh. Di sisi lain rak itu. Seorang anak laki-laki berdiri dengan tatapan berpikir. Ponselnya masih berada di antar muka WeChat. Hari ini ada percakapan singkat. Apakah gadis yang melihat latihan kita hari ini pacar Suzuki? Dulu aku tidak pernah melihatnya, aku tidak tahu. Tapi kudengar Xiao Mo dan yang lainnya membawa seorang siswa pindahan. Kulihat mereka memeluk buku teks dan seragam sekolah dari arah kantor administrasi. Seharusnya dia. Anak laki-laki itu membantu untuk waktu yang lama. Mengatupkan bibirnya yang tipis. Dengan sedikit gugup membuka avatar orang lain. Mengirim pesan. Apakah kamu tahu nama siswa pindahan kelas 1 baru? Pihak lain dengan cepat membalas. Jika maksudmu yang terkenal itu. Aku tahu namanya adalah Micai. Pihak lain membalas lagi. Kak Jing. Bukankah kamu biasanya tidak suka memperhatikan gosip seperti ini? Kenapa tiba-tiba tertarik pada siswa pindahan ini?